Cerita diawali saat Yirang komat kamit sendirian sembari menunggu cucian. Sementara itu, Hua berprofesi sebagai dukun sedang menangani kliennya dan langsung meminta Kim untuk membawa kliennya keluar karena menolak dilakukan ritual karena terkendala biaya. Kim lalu membawa Putih keluar bersama Yesol anaknya. Malam harinya pergi bersama Kim, Hua memperhatikan Yirang yang tengah beraksi memukau orang-orang sekitarnya. Kala itu Yirang bergegas menghampiri Hua dengan penuh antusias, memuji kecantikan dari Hua. Yirang pun lalu mengantar Hua melihat Jurgyeongkyu modern. Dijelaskan oleh Yirang bahwa dahulu dimainkan oleh leluhur saat minum arak. Menurut Yirang, makin sederhana permainan ini, maka akan semakin panas. Permainan dengan bandar bernama James, Hua pun ikut bermain menyerahkan uang dengan tebakan Putih. Dan Hua lalu antusias sangat senang saat jawabannya benar dan ia berhasil tak terkalahkan mendapatkan pundi uang yang begitu banyak. Hua lalu mengingat 2 minggu lalu menghampiri James dan memberikan hadiah untuk menghabisi bos dari James. Disarankan Hua, James sebaiknya membuka usaha sendiri. Kembali ke masa kini, Hua pun diingatkan Yirang agar berhenti bermain, karena menurut Yirang bermain judi harus berhenti saat mendapatkan kemenangan. Namun Kim malah berceloteh sepertinya tempat ini kehabisan uang. Yirang lalu menunjukkan stok uang yang diungkapnya berjumlah 3 miliar. Mengetahui hal itu, Hua pun mempertaruhkan semua uangnya. Yirang lalu menyatakan akan mengganti bandar. Melepas outernya, Yirang pun mengocok dadu meminta Hua untuk menebak. Mendapatkan kode dari James, Hua menjawab merah. Yirang pun membuka dadu dan ternyata benar saja berwarna merah. Bergegas Yirang hendak mengamankan uangnya, namun dia tidak dihiraukan oleh Hua dan juga Kim. Yirang lalu menggunakan pedang mengancam Hua jangan mengambil uangnya. Saat itu polisi datang meminta tas berisi gepokan uang. Polisi pun menyatakan Yirang ditangkap atas kasus judi ilegal. Namun Yirang melawan dengan pedangnya dan berhasil menebas Kim. Kala itu polisi pun menembak Yirang sementara Hua diminta Kim untuk bergegas pergi. Di dalam ruangan, Yirang pun terbangun dan tertawa terbahak-bahak bersama James dengan wajah aslinya yang menyamar menjadi polisi dan juga Kim yang ikut tertawa terbahak-bahak. Mereka pun berterima kasih atas kerjasama yang epik dari semua orang yang ada di dalam ruangan. Sementara itu, Hua memeriksa tas yang membuatnya kecewa karena ternyata berisi tumpukan kertas. Di markasnya, Yirang mengajak teman-temannya untuk liburan, namun Kim menolak. Menurutnya dia ingin hidup normal mulai saat ini, tidak ingin tipu-tipu lagi. Kim yang pamit, James menawari bagian uang milik Kim, namun Kim menolak meminta jatah miliknya disumbangkan saja. Menikmati kebersamaan bersama anak-anak, Kim dikagetkan dengan Yirang yang terjun payung namun gagal terjun. Kim lalu menghampiri Yirang seketika Yirang antusias melihat Kim yang sangat ia rindukan. Makan malam berdua, Yirang amat ceria menikmati makanan yang menurutnya sangat enak. Kala itu James menghubungi Kim dan membuatnya terkejut. Bergegas Kim dan juga Yirang ke rumah sakit melihat James yang tak berdaya di ranjangnya. Yirang lalu mengungkapkan apa yang menimpa James karena Taesu. Mendengarkan dengan serius, Kim pun mengetahui bahwa Taesu adalah ahli politik bermuka 2 yang mengutus bawahannya untuk mengobrak-ngabrik panti karena tak mampu membayar hutang kepada Taesu. Kerusuhan di panti itu diketahui oleh Johnny yang langsung menyerang orang suruhan dari Taesu. Dan semua itu didokumentasikan lalu diviralkan. Dengan narasi memojokkan Johnny yang dinyatakan menyerang pekerja proyek di gereja. Yirang lebih lanjut menjelaskan sebagai raja rentenir, Taesu pun menggelapkan uang yang dimilikinya untuk menghindari pajak. Dan berharap kabur ke luar negeri membawa semua uang miliknya. Perkenalan dengan James berlangsung diketahui Taesu bahwa James adalah seorang kapten kapal. Hubungan Taesu dan James pun semakin dekat. Taesu tak segan meminta bantuan dari James untuk mengangkut barang miliknya di kontainer. Hari H pun berlangsung tanpa bantuan Kim dan Yirang. Identitas James akhirnya diketahui oleh Taesu, membuat James tak berdaya seperti ini. Mendengarkan cerita dari Yirang, Kim pun mengungkapkan dia akan membalaskan dendam James kepada Taesu.
Berperan sebagai pramugari, Yirang disiram oleh Kim yang berperan sebagai penumpang arogan yang ngamuk karena diremehkan. Hal itu diketahui oleh Taesu yang menyimak. Di bandara membawakan koper Kim yang masih bermain peran-peranan, Yirang pun dibuat pitam oleh Kim karena menjatuhkan koper miliknya yang amat mehong. Hal tersebut diperhatikan juga oleh Taesu. Malam hari membuka koper miliknya di bagasi mobilnya, Taesu dikagetkan dengan kopernya yang berubah menjadi gepokan uang. Dia pun tertegun mengingat kemungkinan kopernya tertukar dengan milik lelaki arogan tadi. Hari berbeda, Taesu menemui Yirang dan menyatakan bahwa nona pramugari tidak pantas diperlakukan kasar. Yirang lalu diajak mabuk oleh Taesu. Dan seolah sudah mabuk, Yirang pun menyatakan bahwa lelaki kasar itu adalah seorang tuan muda yang lahir di luar nikah. Bergegas, Taesu mengajak Yirang ke tempat lain. Menghampiri Kim yang tengah teler seolah mengkonsumsi obat-obatan terlarang, Taesu pun meminta bawahannya untuk merekam kelakuan konyol tuan muda. Bersikap kasar terhadap Kim, Taesu meminta Kim dan Yirang untuk mengungkapkan bagaimana dapat membawa uang sebanyak itu ke luar negeri. Belum terjawab, bawahannya menyerahkan gawai, Taesu pun melihat video anak di luar nikah Rising Airlines tengah party memiliki tato di bahu sebelah kiri. Taesu lalu meminta bawahannya untuk memeriksa bahu kiri tuan muda, diketahui tanpa tato. Sembari memegang pistol, Taesu pun mempertanyakan siapakah tuan muda ini. Kim lalu meminta Taesu untuk melihat bahu kanannya. Terlihat jelas tato di bahu kanan, membuat Kim pun merasa aman. Bersikap manis namun mengancam Kim, Taesu memperingatkan Kim jangan macam-macam kepadanya, karena ia memiliki video Kim yang dapat kapan saja dia sebarkan. Berada di Seoul, Taesu pun meminta Kim dan Yirang membawa barang miliknya ke Filipina tanpa menyangkut pautkan namanya. Sampai di Filipina, Aman membawa uang milik Taesu. Di dalam mobil, Yirang dan Kim tertidur seketika. Yang tersadar sudah berada di dalam penjara, dia mengendap-endap memeriksa situasi. Sementara itu, Yirang yang terbangun dikagetkan dengan Jeon yang meminta menyerahkan ke badan narkotik setempat sembari membuka isi koper yang dibawa oleh Yirang juga Kim berupa obat-obatan terlarang. Melihat sinyal merah di dalam tumpukan narkoboy, mengasumsikan sepertinya Taesu sedang mengamati mereka. Tegas Yirang yang menolak dan memohon kepada Jeon berujar dia hanya ikut-ikutan. Di ruangan penjara berhasil merobohkan satu persatu batako dinding, Kim pun ketahuan dan langsung hendak dieksekusi. Namun kala itu Taesu datang seketika Jeon dan kawan-kawannya lari ngibrit. Kim yang bersyukur lalu bergegas memeluk Taesu berterima kasih. Hari berbeda, Yirang dan Kim berada di ruang pundi-pundi uang milik Taesu berjumlah 50 miliar. Meminta mereka untuk memindahkan uang ini ke Manila. Yirang mengutarakan cara membawa semua uang itu dengan melewati jalur baru menuju Manila dan memasang alat pelindung koper untuk menipu mesin sinar X yang akan menyerap radiasi. Menghalangi sinar X dengan begitu akan lolos pemeriksaan keamanan. Hari H pun berlangsung di bandara, anjing pelacak mendekati koper yang ditenteng oleh Kim. Petugas berseragam lalu meminta Kim untuk ikut dengan mereka. Taesu yang gulung-gusuh karena uang miliknya ada di dalam koper meminta penjelasan dari Yirang. Yirang hanya meminta maaf karena hal itu di luar kendalinya menurutnya. Melihat Kim menghampiri, Taesu pun mempertanyakan uang miliknya. Kim beralasan dia bisa dibebaskan berkat ayahnya dan menginformasikan bahwa uang dalam koper masih diperiksa oleh aparat. Yirang lalu mengusulkan pengiriman uang ke luar negeri dengan menggunakan pesawat jet pribadi saja, dengan mengemas uang tersebut untuk donasi ke luar negeri dari Yayasan Pasir Putih milik Taesu. Menurutnya dengan begitu uang akan sampai di negara tujuan dengan aman. Taesu lalu sangat antusias dan memuji ide brilian dari Yirang. Esok harinya, Kim SKSD terhadap staf Rising Airlines membisikkan bahwa ada proyek besar. Memperkenalkan diri sebagai Direktur Keuangan Yayasan Pasir Putih yang akan mengangkut barang-barang amal untuk dipindahkan ke Manila. Para staf diminta untuk menjadikan proyek ini proyek rahasia yang menurut Kim untuk melindungi Yayasan Pasir Putih dari tudusan dana yang masuk. Hari H pun berlangsung sesuai dengan rencana.
Uang yang diangkut diselundupkan dalam barang-barang amal. Taesu pun berpidato di depan awak media mengukuhkan penggalangan dana Yayasan Pasir Putih ke luar negeri. Kala itu bawahannya memberitahu pada Taesu mengenai berita yang membuatnya olohok, namun tetap bersikap santai dan mengajak Kim untuk menaiki pesawat. Di dalam pesawat, Kim yang ditindak kasar diminta Taesu untuk jujur, menunjukkan berita tentang anak haram Racing Airlines yang meninggal dibunuh. Hendak menyuntikkan racun, namun tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi. Bergegas Taesu pun duduk menggunakan sabuk pengaman. Begitupun dengan awak pesawat lainnya. Pilot lalu mengumumkan akan melakukan pendaratan darurat terdekat karena kondisi pesawat yang tidak memungkinkan dan diminta untuk menurunkan beban pesawat dengan membuang barang-barang di bagasi. James yang datang membantu Yirang membuang koper-koper yang menurut Taesu berisi uang miliknya. Taesu yang kelimpungan, dia meminta anak buahnya untuk memakai parasut, namun tak satu pun ada yang sanggup. Bergegas dia sendiri memakai parasut tersebut dan melompat sendirian. Berhasil mendarat dengan sempurna, mendarat dengan menemukan koper-koper miliknya. Taesu yang awalnya bersyukur namun mendapati koper-koper yang ternyata berisi kertas, membuatnya seketika amat murka. Sementara di pesawat, James mengumumkan bahwa pesawat akan mendarat di bandara sesuai tujuan awal. Diminta agar para penumpang bersantai sejenak. James pun mengingat kala seorang diri dia menukar koper-koper tersebut dengan cekatan. James berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu kesuksesan dari misi ini, membuat Kim pun terkejut melihatnya. Di markas, Kim mengungkapkan kekecewaannya karena ditipu oleh Yirang juga James atas kisah James yang koma di rumah sakit. Yirang menceritakan bahwa rencana bersama James mundur karena Taesu tidak tergoda kolaborasi dengan James. Untuk itu mengajak Kim ikut misi ini karena menurutnya sosok patuh dan loyal sesuai dengan kriteria dari Kim. Kim yang benar-benar muak memilih untuk pergi, namun dia diangkut Ray masuk kembali. James memperkenalkan Ray adalah timnya yang menyusup menjadi suruhan Taesu untuk memata-matai Kim si anak haram Racing Airlines. James selalu membagikan jatah fee mereka, namun Kim komplain menurutnya jatah miliknya sangat sedikit. Yirang lalu menyalakan televisi yang menyiarkan berita bahwa ditemukannya koper berisi gepukan uang fantastis dari anonim yang ditinggalkan di depan panti asuhan yang akan ditutup. Pengurus panti pun mengungkapkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk keberlangsungan operasional dari panti. Terlihat juga berita penangkapan Taesu atas kasus kekerasan terhadap anak-anak di panti miliknya. Hari berbeda, Kim yang sudah menganggap Bora sebagai adiknya terbaring di rumah sakit tidak mengatakan sepatah kata pun, membuat ibu Bora pun kebingungan. Pergi ke kediaman Bora, Kim menemukan diari Bora. Membacanya, Kim pun mengetahui bahwa Bora korban pelecehan Min, seorang kritikus lukisan. Di markas, Kim meminta Yirang dan juga James membekuk Min. Namun Yirang menolak karena menurutnya dia tidak suka uang receh. Kim lalu membujuk James yang menyetujui akan membantu. Mempersiapkan segalanya, Kim dan James bekerja dengan penuh totalitas. Segala aktivitas Min diketahui oleh Kim juga James. Sementara Yirang yang kebosanan pada akhirnya dia mencari tahu biografi tentang Min. Membaca biografi Min, fokus Yirang teralihkan dengan lukisan yang pernah ia lihat di masa kecil. Yirang lalu menghampiri timnya dan membawakan makanan. Yirang terkejut saat melihat rekapan kasus Min dari memproduksi karya tiruan sampai perdagangan ilegal warisan budaya. Menurut Yirang, kasus Min bisa diperbesar skalanya dapat menghasilkan uang yang lebih besar. Hal tersebut disambut antusias oleh teman-temannya dan Yirang pun ikut dalam misi membekukan Min. Dia hadir dalam acara lelang lukisan yang dimoderator oleh Min. Yirang kala itu membeli beberapa lukisan.
Selesai acara, Yirang pun mengobrol dengan Min yang mengucapkan terima kasih karena telah memborong lukisan di acara lelang ini. Yirang lalu memberikan kartu namanya dan memperkenalkan diri sebagai Direktur Wonderbee. Mengetahui wanita cantik di hadapannya bekerja di pelelangan terbesar se-Asia, Min lalu mengajak Yirang makan malam berdua. Makan malam berdua dengan Min, Yirang tampak antusias dan diperhatikan oleh Min. Berjalan berdua, Yirang pun diberi tiket Naratama oleh Min yang memintanya untuk datang. Hari berbeda, Yirang mengajak teman-temannya menemui Jin untuk memalsukan lukisan. Hari yang berbeda kembali, Kim berniat menjual lukisan karya El Caso kepada Min. Kala itu, Min meminta izin untuk mengecek keaslian dari lukisannya terlebih dahulu. Melihat sertifikat lukisan El Caso ini tanpa berlama-lama, Min meminta izin untuk mengambil alih lukisan El Caso ini. Kim pun dengan senang hati membolehkan. Hari berbeda berjalan bertiga, Yirang terkejut saat Jin dibawa oleh polisi. Kim melihat Min bergegas mengajak Yirang dan juga James nyumput karena ada Min di lokasi yang sama. Dalam persembunyiannya, Kim dihubungi oleh Min memintanya untuk bertemu. Bertemu dengan Kim, Min pun meminta maaf karena ia salah menilai lukisan El Caso milik Kim. Menurutnya lukisan El Caso itu palsu. Namun Min menjamin Kim tidak akan terlibat dengan polisi. Min pun menjelaskan dia menelisik lukisan El Caso kembali dengan mencocokkan goresan akhir yang selalu ditinggalkan pelukis, berupa data konservator seni. Min lalu memberikan undangan acara lelang besar kepada Kim. Di markas mengetahui Kim mendapatkan undangan lelang dari Min, Yirang pun meminta timnya untuk mendapatkan data penjualan lukisan secara ilegal yang dilakukan Min. Misi pengeksekusian dimulai dengan pelelangan lukisan yang dihadiri oleh Yirang juga Kim. Setelah acara pelelangan, lanjut Yirang dan Kim juga para pengunjung menyaksikan penampilan dari James yang epik bernyanyi. Yirang lalu berdansa dengan Min. Yirang pun berhasil menggoda Min, mereka pun pergi berdua ke sebuah ruangan. Lanjut, Yirang menggoda Min kembali. Namun kala itu sekretarisnya datang membawa arsip. Min lalu menyuruh Yirang untuk melihat lukisan di depan. Kala itu Yirang dengan sigap membalikan tasnya yang terkoneksi dengan Kim, yang langsung mengetahui kode sandi brankas di balik lukisan. Masih di ruangan, Yirang pun lalu meminta Min untuk pergi keluar mencari udara segar. Ruangan yang sudah kosong, bergegas Kim masuk membuka brankas. Sementara di luar, Yirang pun diinformasikan Min sebagai kritikus lukisan bahwa ia tengah mencari pelukis yang handal namun belum terkenal. Kala itu Min melihat ruangannya berkerlap-kerlip lampu. Min pun langsung meminta security untuk mengecek ruangannya. Bergegas para security mematuhi perintah dari Min. Sementara Kim bergegas kabur. Min lalu meminta Yirang untuk menunggu karena menurutnya ini sangat berbahaya. Min pun lalu pamit pergi. Kembali ke markas, Yirang, Kim, dan James mengetahui fakta lewat data yang berhasil diambil berisi video CCTV pengurungan pelukis muda yang dipaksa memalsukan lukisan yang begadang tanpa henti. Termasuk Bora salah satunya. Menemui Bora, Kim pun melihat kondisi Bora yang mulai membaik. Bora mengungkapkan bahwa ia ditawari kerja magang menjadi seniman di Galeri Min. Dijanjikan hasil karyanya akan dipamerkan di pameran yang akan Min selenggarakan. Untuk mengerjakan semua lukisan itu, Bora pun dikurung di sebuah gedung. Namun melakukan kesalahan sedikit saja langsung mendapatkan kekerasan dari Min. Sampai pada akhirnya Bora kabur dari gedung itu dan mengalami kecelakaan. Mendengar curhatan dari Bora, Kim bertekad kuat akan membalaskan kesakit-hatian dari Bora. Bertemu kembali dengan Min, Kim memperhatikan Min yang sangat tersanjung ketika melihat lukisan pemandangan laut yang menurutnya sangat menakjubkan. Hasil karya Meong tahun 33. Lelang pun dilakukan untuk lukisan tersebut dan Yirang membeli dengan harga yang fantastis. Karena hal tersebut, Min sangat antusias dengan lukisan karya dari Meong.
Dibantu sekretarisnya, Min menemukan keberadaan lukisan Meong yang lainnya. Sampai di tempat kolektor lukisan, Min langsung terpikat dengan lukisan dari Meong. Dia lalu menuju tempat tinggal Meong yang sudah tiada, dan semua lukisannya diwariskan kepada keponakannya. Keponakan yang sudah tua renta tidak berniat menjual lukisan milik mendiang Meong. Kala itu dengan ikhlas, Min akan membayar dengan 1 buah lukisan seharga 5 miliar won. Sontak keponakan Meong pun ikhlas menjualnya. Acara lelang berlangsung dengan menjual semua lukisan hasil karya dari Meong. Dijelaskan oleh Min kepada calon pembeli dengan antusias. Kala itu ibu parubaya menyatakan bahwa Meong adalah dirinya memiliki anak seorang pelukis bernama Bora. Bora lalu menampakkan diri dan mempertanyakan apakah Min menyukai semua lukisan hasil karyanya. Para calon pembeli lalu komplain kepada Min. Dan kala itu diperlihatkan para pelukis muda yang dieksploitasi untuk menghasilkan mahakarya sebuah lukisan. Min yang saat itu kelimpungan, dan saat itu pula polisi lalu datang menangkap Min atas kasus eksploitasi pelukis, penjualan lukisan secara ilegal. Berada di rumah sakit mendapatkan perawatan setelah operasi laparoskopi, Kim yang berada di toilet mendengar suara anak kecil menangis sendirian. Hendak pulang, Kim pun memberi Jae-hye boneka. Jae-hye pun berterima kasih. Hari berbeda ke rumah sakit kembali untuk check up. Kim mendengar 2 dokter yang melakukan malpraktik pada Jae-hye. Ho meminta maaf kepada Seong-woo karena melakukan kesalahan saat operasi. Namun Seong-woo tidak peduli, memilih meninggalkan Ho. Menghampiri Ho mempertanyakan apa yang terjadi kepada Jae-hye. Kim diminta ke ruangannya. Sementara itu menunggu Kim, Yi-rang dan James melihat ibu Jae-hye demo sendirian, meminta keadilan bagi anaknya. Dihampiri Kim, Yi-rang dan James diminta ikut dengannya. Berada di ruangan Ho, mereka mendengar ungkapan fakta bahwa Ho selama ini menjadi dokter hantu bagi Seong-woo. Karena Seong-woo anak pemilik rumah sakit, namun dia tidak becus bekerja, hanya mengandalkan titel kedokterannya dan nama besar rumah sakit milik ayahnya. Menceritakan di hari operasi Jae-hye mengalami kegagalan. Mendiskusikan kasus Jae-hye di markas, James pun menargetkan So-min, yaitu ibu dari Seong-woo yang bertindak sesuka hati, menerima uang sogokan agar operasi pasien Naratama diutamakan, dan mengendalikan Seong-woo anaknya untuk keberlangsungan rumah sakit. So-min hendak membeli tas yang mehong, namun pelayan menyatakan tas ini sudah dipesan dan hanya tersisa 1 saja. Kala itu datang Yi-rang yang tanpa basa-basi langsung check out barang, membuat So-min pun sangat iri. Hendak menunggu mobilnya, So-min dihampiri Yi-rang yang mengecek suhu tubuhnya dan berujar sepertinya sebentar lagi So-min akan batuk ringan. Kala itu seketika So-min batuk-batuk. Yi-rang meminta So-min untuk segera ke dokter. Di rumah sakit menghubungi Ho, namun tidak diangkat. Seong-woo pun kebingungan seketika. Sementara diam-diam Jae-hye dibawa dengan heli. Makan malam bersama teman-temannya, So-min dibuat kagum dengan penampilan James yang mengenakan barang mewah. Menemui Andi, So-min meminta rekomendasi dokter untuk bekerja di rumah sakit miliknya. Andi lalu menyapa Mak yang datang bersama James hendak bermain golf. Penampakan James membuat kagum So-min. James yang pergi dengan mobilnya, dia diikuti oleh So-min dengan mobilnya. Sendirian minum, James pun dihampiri So-min dengan memberikan kartu namanya. So-min langsung to the point meminta tolong kepada James. Hari berbeda di rumah sakit Jeokyeong milik So-min. Wang dari Tiongkok bersama stafnya datang disambut oleh James juga So-min. Sebagai pasien VIP, Wang lalu mendapatkan pelayanan Naratama dari rumah sakit Jeokyeong. Minum berdua dengan James, So-min merasakan sakit perut yang spontan, dia pun kentut bersuara dan baunya tercium oleh pengunjung bar lainnya. Saat itu James mengakui dan menjelaskan bahwa ia yang kentut, meminta maaf bila semeliwir baunya. Bergegas James meminta So-min untuk pergi bersama. Berlari berdua di bawah rintikan hujan, So-min amat mengagumi James. Bermain golf berdua, So-min dengan manja meminta istirahat. Meneguk minuman, So-min pun tiba-tiba kesakitan. Bergegas So-min pun dibawa ke rumah sakit.
Melakukan serangkaian tes di rumah sakit miliknya, James yang lihai memanipulasi data, dia menembus data rumah sakit, menghasilkan serangkaian tes yang dilakukan Somin. Dinyatakan para dokter mengalami aneurisme aorta yang terlihat berkembang cukup lama. Dokter pun menyarankan untuk segera dilakukan operasi. Namun para dokter tidak menyanggupi karena terlalu beresiko. Dinyatakan para dokter hanya Ho yang mampu melakukan operasi ini. Menemui Ho, Seong-woo meminta Ho untuk mengoperasi ibunya karena menderita aneurisme aorta. Ho lalu menunjukkan jarinya yang terluka bahwa ia tidak bisa melakukan operasi lagi. Bertemu dengan James, Somin meminta James mencarikan dokter yang handal untuk mengoperasinya. James lalu merekomendasikan Yirang, dokter hantu yang hanya pasien VIP di seluruh dunia yang menggunakan jasanya. Meminta izin untuk mengangkat telepon, James pun pergi keluar meninggalkan Somin di dalam mobil. Somin lalu membuka catatan dari James dan melihat foto Yirang, mengetahui Yirang adalah orang yang pernah ia temui saat membeli tas mehong. James lalu memergoki Somin yang melihat buku catatan miliknya. Somin langsung meminta dipertemukan dengan Yirang, ia siap dengan membayar fantastis. Melewati jalan yang sulit, Somin ditemani James sampai ke sebuah kuil. Melihat Yirang sedang melakukan yoga, dijelaskan James untuk merefresh diri agar bekerja lebih efektif. Yirang dan tim nakesnya melakukan yoga. Pada akhirnya hasil observasi Somin dibaca oleh Yirang. Yirang menyatakan bahwa penyakit Somin sudah akut. Dia menginfokan schedule-nya padat karena akan fokus untuk mengoperasi pimpinannya. Diinfokan lebih lanjut bahwa pimpinannya akan membayar 2,5 M. Mikir keras, Somin pun mengungkapkan dia akan membayar 5 M. Sontak Yirang kegirangan dalam diamnya. Hari H operasi Somin berlangsung disaksikan oleh Seong-woo. Di ruang operasi, Kim meminta Yirang untuk jangan melakukan pembedahan, namun Yirang penuh percaya diri melakukan pembedahan. Awalnya terlihat meyakinkan, namun tiba-tiba terjadi pendarahan di aorta. Sontak membuat Seong-woo khawatir terhadap nasib ibunya. Kala itu tiba-tiba operasi selesai dengan mudahnya. Kamera pun tiba-tiba mati. Sementara Kim masih shock. James yang datang menghampiri mereka merasa puas dan berterima kasih. Dijelaskan Yirang bahwa pasien ini adalah replika, bukan Somin. Sontak Kim pun terkaget-kaget. Tersadar berada di ruangan rumah sakit, Somin yang dihampiri Seong-woo menyatakan bahwa dia tidak dioperasi. Seong-woo lalu menunjukkan pesan dari James berupa hasil observasi ibunya yang terlihat normal. Merasa stres karena ditipu, Somin meminta Seong-woo untuk melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun Seong-woo malah bersyukur ibunya baik-baik saja. Sementara itu di tempat rahasianya, Yirang memperhatikan hasil pencarian identitas penyebab penculikan dirinya di masa kecil yang belum terungkap. Yirang mengingat kalau dirinya dicari oleh James sebagai pengawal keluarganya untuk menghadiri pesta ultahnya, namun malah asik bereksperimen. Berada di tempat hiburan, tempat perayaan ultahnya, karena penasaran dengan sosok berkostum kelinci, Yirang bertukar pakaian dengan temannya dan bertukar peran. Yirang pun mengejar kelinci sampai masuk ke dalam mobil tanpa disadari dia diculik. Perayaan ultahnya dikejutkan dengan Yirang yang bertukar peran dengan temannya. James pun menyatakan bahwa Yirang menghilang membuat ibu Yirang tak berdaya. Menghilangnya Yirang, seorang anak pimpinan grup Rine, dipublikasikan. James pun ikut menyelidiki hilangnya Yirang. Melaporkan kepada atasannya tentang penemuannya mengenai tanda lingkaran, segitiga, dan kotak yang menghilang di tempat acara perayaan ultah Yirang. Namun kali itu Anton sebagai atasan tidak menggubris membuat James menaruh curiga. James pun melaporkan kecurigaannya kepada salah satu polisi. James selalu mengikuti mobil Anton dan pada akhirnya James sampai di lokasi. Dia berjalan sendirian menemukan Yirang yang berlari dikejar oleh seseorang berkostum hitam. Melumpuhkan sosok berkostum hitam, James mengetahui bahwa ia adalah Anton atasannya.
Tak selang lama polisi pun datang ke TKP. James bergegas menyelamatkan Yirang. Di rumah sakit, James meminta maaf kepada Yirang karena datang terlambat. Beberapa tahun berlalu bekerja mengawal Tae, ayah dari Yirang. James melindungi Tae dari para demonstran yang menunggu di depan gedung kantor. Bobo lokot pakaian James kotor akibat menghadang demonstran tadi. Tae malah menghina James dan berkata kasar. Kala itu James yang merasa tidak dihargai, dia pun pergi mengundurkan diri. Sendirian termenung karena tidak memiliki pekerjaan, James dihampiri oleh Yirang yang sudah dewasa, mengajaknya untuk bekerja dengannya. Membantu menemukan Wira yang pernah makan malam dengan ayahnya dan membawa uang 3 miliar untuk tebusan penculikan Yirang waktu itu. Hari berbeda menghadiri persidangan, Yun sebagai tersangka menyebar fitnah kandungan berbahaya yang terdapat pada Mystic Cosmetics. Yun pun dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Keluar menempelkan sesuatu di mobil Gil, pemilik Mystic Cosmetics. Yirang melihat Gil menyatakan terima kasihnya atas dukungan masyarakat terhadap Mystic Cosmetics penuh dengan keharuan. Di pertengahan jalan mobil, bannya meletus. Dengan cepat Kim datang menawarkan bantuan. Sekretaris Gil mengisi daya ponselnya yang tersambung dengan transfer data yang dikelola oleh James di tempat persembunyiannya. Di markasnya, Yirang menjelaskan bahwa awalnya Yun sebagai influencer mempromosikan produk Mystic Cosmetics dengan ceria. Namun setelah beberapa minggu, wajah Yun jadi iritasi membuat kulitnya sensitif parah. Mereka lalu mengatur strategi untuk mengisi kasus Mystic Cosmetics. Pergi ke acara para influencer yang diakomodasi oleh Mystic Cosmetics. Kim berpenampilan seperti wanita membuka topengnya. Mengikuti serangkaian acara, Kim secara mendadak kabur melihat Yirang dan James berkostum keren. Memperkenalkan diri kepada para peserta akan menangkap sosok wanita jadi-jadian yang keluar dari RSC. Di dalam ruangan Gil, Kim bergegas menempelkan alat penyadap dan tak lama ia ditangkap oleh Yirang juga James. Berada di markas kembali, mereka bertiga mendengarkan percakapan Gil yang meminta bawahannya untuk bekerja dengan perfect. Karena upayanya saat ini adalah bekerja sama dengan Chartier, merancang kelas Eropa. Melanjutkan misi, Yirang seolah menebar selembaran mencari ayahnya, yang kala itu dia ditawari oleh karyawan Mystic Cosmetics untuk menjadi model before after dalam penggunaan produk kosmetik Mystic Cosmetics. Ditayangkan secara live, Gil memakeover Yirang diperkenalkan kepada netizen bahwa Yirang adalah gadis desa yang cantik natural. Selesai di makeover, menampakkan dirinya, Yirang berkomentar dirinya terlihat cantik. Gil pun amat bangga dengan konten ini. Di ruang ganti, Yirang menyemprotkan sesuatu ke wajahnya. Dia dihampiri Gil melihat dengan cekatan ke wajah Yirang. Gil lalu mempertanyakan perawatan apa yang digunakan oleh Yirang. Sembari rusuh, Yirang yang diberi hadiah seabrek dari Gil berujar hanya perawatan biasa sembari pergi pamit dan menjatuhkan semprotan tadi. Sekretaris Gil lalu memungut semprotan milik Yirang dan memberikannya kepada Gil. Di ruangannya termenung sendirian, Gil pada akhirnya meminta sekretarisnya untuk mengecek kandungan dari semprotan milik Yirang. Melaporkan isi kandungan semprotan Yirang, sekretaris Gil menjelaskan bahwa produk ini tidak ada bahan kimia. Sepertinya buatan sendiri dan belum dipasarkan. Memiliki ide kandungan dari bahan ini akan dijadikan produk kerjasama dengan Chartier. Gil mencari tempat tinggal Yirang yang tidak meninggalkan kontak. Menuju Gunung Manbaeksan, Gil ditawari untuk diantar ke tempat tujuan oleh James. Berbincang di sebuah kafe, James menceritakan kisah desa di Gunung Manbaeksan. Konon seorang wanita cantik menjadi incaran raja, namun melarikan diri dengan seorang lelaki dan merelakan diri menyelamatkan lelaki pujaan hatinya yang hendak dipanah raja. Jasad wanita itu pun dibuang ke sungai di desa Gunung Manbaeksan. Kala itu Kim ikut menyahut menginformasikan bahwa kini bila air sungai dibasuhkan ke wajah maka akan glowing tanpa harus melakukan perawatan. Menurut Kim, sumber mata air sungai itu ada di sumur rumah Yirang. Gil lalu memperhatikan wanita di sekitarnya yang terlihat glowing tanpa riasan. Dia langsung meminta sekretarisnya untuk beraksi. Sekretaris Gil lalu meminta Kim untuk mengantarnya ke kediaman Yirang.
Sampai di tempat Yirang, Gil meminta sekretarisnya untuk beraksi kembali. Dia membuka sumur. Gil pun sangat terkesima air sumur yang sangat bening. Kala itu Yirang datang mempertanyakan apa yang dilakukan mereka di rumahnya. Kim menjelaskan bahwa dia membawa Gil, pemilik mistik kosmetik, ingin melihat mata air sungai Gunung Manbaeksan. Gil lalu menyerahkan semprotan milik Yirang. Yirang pun berterima kasih. Yirang lalu menunjukkan gentong-gentong berisi racikan dari produk semprotan miliknya. Yirang juga menginformasikan bahwa ia hanya meneruskan yang biasanya ibunya lakukan, yaitu meracik racikan warisan dari Mae Bungu. Berpikir sejenak, Gil pun teringat bahwa Mae Bungu adalah penjual kosmetik di era Joseon. Hendak menanyakan kembali, namun Yirang langsung meminta jangan melaporkannya mengenai gudang ini. Dia pun berlari sembari menangis memanggil-manggil ayahnya. Menunggu di luar, Kim menceritakan kisah rahasia yang harus dirahasiakan tentang Yirang yang kehilangan ayahnya karena gemar berjudi dan memiliki hutang yang banyak. Selain itu juga membawa DP uang dari investor kecantikan yang datang ke rumahnya, membuat Yirang bersikap begitu. Kim lalu mengungkapkan ide agar Gil membeli aset Yirang di sini dapat memanfaatkan sumber mata air sungai Gunung Manbaeksan. Sepertinya Yirang akan menerima tawaran ini, karena menurut Kim, Yirang harus membayar hutang ayahnya. Gil lalu pergi, dia dikejar oleh sekretarisnya, Kim juga James. Gil pun meminta diantar kembali ke kafe tadi. Di kafe, Gil membeli semua produk semprotan milik Yirang. Di kantornya, Gil meminta Annie untuk meniru produk semprotan Yirang. Hal itu diketahui oleh Yirang, Kim, dan James yang mendengarkan lewat alat penyadap. Menerima laporan bahwa kandungan yang dibuat tidak sesuai dengan penyemprot Yirang, Gil pun merasa muak dia tidak bisa meniru penyemprot Yirang. Di markas, Yirang menyatakan bahwa Gil harus mengingat-ingat semprotan miliknya dan meminta Kim untuk beraksi. Kim pun lalu menyelinap menyimpan berkas di meja kerja Gil dalam bentuk paket. Dibuka paket tersebut oleh Gil ternyata berupa majalah dengan susunan huruf Gunung Manbaeksan. Pergi melihat layar, Gil pun mengingat percikan dari penyemprot Yirang. Melihat bubble air, Gil selalu teringat penyemprot Yirang. Di ruangan kerjanya, Gil dihubungi oleh Kim yang meminta datang, karena kediaman Yirang akan dieksekusi akibat tidak bisa melunasi hutangnya. Bergegas ke tempat Yirang, dia bertemu dengan debt collector menunjukkan kontrak hutang piutang. Menurut debt collector, aset Yirang sudah menjadi miliknya sekarang. Gil lalu mengungkap dia akan membelinya. Debt collector kala itu memberi harga 4 miliar, namun Gil menawar di harga 3,5 miliar. Kali itu debt collector yang acuh meminta harga 4,5 miliar. Dan walau kebingungan namun tidak pikir panjang, Gil menyanggupinya. Di kantornya, Gil menandatangani perjanjian kerjasama dengan Cartier yang puas dengan isi kandungan dari sampel yang dikirim oleh Gil. Mendatangi tempat Yirang yang sudah dimilikinya, Gil amat terkejut saat petugas memboikot sumur di tempat itu, yang menurut mereka tidak layak dikonsumsi karena mengandung nikel, tembaga, dan zat berbahaya lainnya. Mengecek kondisi sumur, bau menyengat tercium oleh Gil. Gil pun langsung mengecek gudang yang sudah tanpa gentong. Gil lalu menanyakan pada petugas mengenai Yirang. Petugas lalu menjelaskan Yirang ada di kuil bawah. Pergi ke kuil bawah, Gil melihat ada karya wisata dipimpin oleh orang bernama Kim. Gil menanyakan keberadaan dari Yirang. Kim lalu memanggil Yirang yang terlihat tua dan menjadi pemandu wisata. Dia lalu mengikuti sesi pembuatan toner dengan bahan tanaman liar dengan aroma magnolia. Gil bergegas mencium aroma tersebut yang sama persis dengan aroma semprotan Yirang. Merasa ditipu, Gil lalu mengamuk. Dia yang menyetir meminta sekretarisnya untuk membatalkan kerjasama dengan Cartier. Kala itu sekretarisnya menghubungi kembali menyatakan bahwa Cartier belum menandatangani kontrak dengan mistik kosmetik. Sontak Gil pun menyimpulkan bahwa ia ditipu habis-habisan. Bersantai di markas, Rai memberikan file kepada James dan juga Yirang, sementara Kim asik berolahraga. Berbincang berdua membuka berkas dari Rai berupa pemilik terakhir lukisan di gedung tempat penculikan Yirang. James meminta Yirang untuk memberitahu kebenaran kepada Kim. Yirang lalu mengingat pertemuannya dengan Kim yang merupakan putra dari Wira, pemilik tempat menginapnya yang memperlakukannya dengan baik.
Kala itu Kim memperlakukan Yirang dan James dengan baik. Dia pun berujar akan menutup penginapan ini karena diterima bekerja di Seoul. Minum-minum bersama, Kim dibuat mabuk sembari menunjukkan foto ayahnya. Kim mengingat ayahnya berpesan harus menjadi anak yang baik terhadap paman yang membawanya, dan dia akan dijemput oleh ayahnya. Sembari bersedih, Kim pun menginfokan bahwa ayahnya tak kunjung menjemputnya, malah ia harus menerima fakta bahwa ayahnya telah tiada. Seketika Kim saat itu pingsan. Dan saat itu pula bergegas Yirang dan James mencari sesuatu dan mereka menemukan berkas kepolisian milik Wira. Terdapat ponsel yang langsung dicek datanya. Terlihat foto beruang, Yirang pun mengetahui boneka itu ada menemaninya di tempat penculikan. Yirang pun menyimpulkan bahwa Kim korban penculikan seperti dirinya. James selalu mengutarakan yang dimaksud paman adalah si penculik. Esok harinya James memberikan kartu namanya kepada Kim bila kesulitan di Seoul menurutnya bisa menghubunginya. Dan kala itu Kim pun berterima kasih karena James dan Yirang sudah menjadi tamu terakhirnya. Beberapa hari kemudian Kim menemui James karena dia mengalami penipuan pekerjaan di Seoul. Lanjut melakukan misi terhadap Junho, pewaris restoran sashimi yang mewariskan sifat penipu orang tuanya, membuat keluarga Junho menjadi kaya raya dengan harta yang melimpah. Mengetahui Junho meminati film dan bertekad menjadi aktor yang terkenal, Yirang, Kim, dan James menjalankan aksinya. Di kafe, James dan Kim mengobrol mengenai rencana pembuatan film namun terkendala oleh dana. James selalu sengaja meninggalkan berkas naskah dan dipungut oleh Junho yang membacanya dan langsung tertarik. James dan Kim kembali ke mejanya mencari berkas naskah milik mereka. Junho lalu menunjukkan berkas tersebut dan mengakui kekagumannya terhadap skenario yang menurutnya bakal laku di pasaran. James berterima kasih dan memperkenalkan diri sebagai pimpinan produksi film Madam Ho. Kim pun memperkenalkan diri sebagai sutradara muda dari film Madam Ho. Junho tak lupa memperkenalkan diri sebagai pengusaha restoran sashimi. Kala itu James langsung menawarkan Junho untuk menjadi investor di film Madam Ho dengan nilai invest 4 miliar. Menyetujui hal itu, Junho pun mengundang Kim dan James ke kediamannya untuk meeting film tersebut. Saat itu Yirang menyelinap masuk ke kediaman Junho mengecek setiap ruangan, mencari lukisan saat penculikan di masa kecil. Yirang tidak menemukannya. Sementara Junho fokus antusias membahas film Madame Ho bersama James dan juga Kim. Syuting dimulai dengan kekaguman Junho terhadap akting Yirang. Break syuting, Junho menyatakan kepada James dia telah mentransfer uang 4 miliar. James selalu mengecek saldonya memang bertambah dan bersyukur juga berterima kasih terhadap Junho. Kala itu Yirang mengutarakan pendapat agar lebih terkesan retro namun misterius ditampilkan lukisan mafia bertopeng dengan nuansa gelap di ruangan syuting selanjutnya. Junho menyetujui karena ia memiliki lukisan tersebut, namun mengungkapkan syarat yaitu dia harus menjadi aktor premannya. James dengan antusias menyetujui. Pemasangan lukisan pun dilakukan, Yirang memperhatikan dengan seksama. Syuting dilanjutkan dengan adegan Yirang bersama Junho yang begitu epik. Syuting yang telah selesai, Yirang disambut oleh para kru. Saat itu Junho menghampiri Kim dengan penuh antusias bersyukur dapat bergabung dalam produksi film ini. Malam harinya Junho datang menghampiri Yirang yang tengah bersama Kim. Junho lalu memberikan seperangkat perhiasan kepada Yirang sebagai hadiah karena Yirang berakting bagus di film Madame Ho. Kala itu Junho lalu mengajak Kim minum berdua, mengungkapkan bahwa Junho sudah tidak bisa menutupi hasratnya kepada Kim. Sontak Kim pun kabur pergi ngibrit. Hari berbeda konferensi pers film Madame Ho berlangsung dihadiri media dan halayak ramai. Junho terlihat amat antusias. Pemutaran film pun berlangsung dengan menampilkan kebusukan produk restoran sashimi Junho. Membuat Junho pun tak berkutik. Junho lalu segera ditangkap oleh polisi karena pembohongan publik mengenai produk restoran sashiminya. Berada di pameran lukisan, Yirang melihat Seop sangat tertarik dengan lukisan di gedung penculikan dirinya di masa lalu karya Yuil. Masuk ke ruangannya, Yirang dibuat terkejut dengan Kim yang mengetahui pencarian Yirang melihat foto-foto yang tertempel. Kim mempertanyakan mengapa foto ayahnya terpasang di sini. Yirang pun menjelaskan bahwa Wira adalah salah satu korbannya. Kim mempertanyakan apakah ayahnya dibunuh. Yirang mengiyakan. Kim pun lalu marah karena ia tidak diberitahu selama ini.
Kim lalu berterima kasih karena timnya yang dipercaya olehnya tidak menganggapnya. Kim pun lalu pergi. Pergi ke firma hukum Aksan, diberitahu pengacara bahwa kasus pembunuhan tahun 2000 sudah dianulir meskipun ditemukan pembunuhnya. Tidak akan mendapatkan perlakuan hukum, karena kasus sudah 15 tahun lamanya. Di markas, James pamit pergi, menurut dia butuh waktu sendiri dulu. Berita besar proyek perumahan di Gurun yang ramah lingkungan akan dilakukan dengan kerjasama beberapa investor baik dalam negeri maupun asing, yang diinisiasi oleh perusahaan arsitektur yang dipimpin oleh Seop. Memeriksa resume Arem, Seop tertarik untuk melakukan interview. Interview dilakukan oleh Seop. Yirang yang menyamar sebagai Arem sangat lugas dan juga terlihat cerdas. Pergi hendak mengunjungi James, Yirang melihat James bersama wanita dan terlihat sedang kasmaran. Dihubungi oleh pihak arsitektur Seop, Yirang sebagai Arem diterima bekerja di perusahaan arsitektur Seop sebagai tenaga kerja kontrak. Hari pertama bekerja, Yirang sangat antusias bekerja, diperhatikan oleh Seop. Malam hari di kosan miliknya, Kim mendengar suara rusuh. Dia lalu pergi ke dapur. Terlihat Pak Kuya tengah memurkai Pak Andi karena mencuri makanan di kulkas para penghuni kosan. Kim yang mencoba menengahi pertikaian itu, tiba-tiba Kuya menancapkan pisau dihalau oleh Kim. Melihat seperti darah yang bercucuran, Kuya lalu pergi kabur sementara Andi pingsan tak kuat melihatnya. Para penghuni kosan lalu datang menolong. Sementara itu hendak memberi bunga untuk pujaan hatinya, James mengetahui fakta. Hui pergi dengan lelaki yang dipanggilnya dengan sebutan sayang. Membuatnya syok berat. Namun Yirang datang menghibur James dan mengajaknya untuk kembali. Berujar bahwa Hui selingkuhan dari Rudy, asisten Kementerian Infrastruktur. Memotret kemesraan Hui dan juga Rudy, James menghampiri mereka dan menyodorkan foto-foto mereka yang terlihat mesra yang akan diungkap oleh James kepada istri Rudy bila Rudy tidak membantunya. Rudy lalu berlutut akan melakukan apapun itu. Di rumah sakit hendak menengok Andi, Kim melihat Andi mendapatkan perawatan naratama didampingi oleh pengacaranya. Kim membawakan buah tangan, Andi pun menyambut hangat Kim. Mengobrol, Kim pun mempertanyakan mengapa Andi mencuri lauk padahal Andi sepertinya kaya raya. Andi menyatakan bahwa ia memiliki penyakit demensia akut di malam hari. Dia pun tidak ingat apa yang dilakukannya di malam hari, termasuk kebiasaannya mencuri makanan. Andi lalu mengungkapkan di depan pengacaranya karena Kim sudah menyelamatkannya, maka Andi meminta Kim untuk menyebutkan satu permintaan. Kim lalu berlutut meminta dibantu untuk membalaskan dendamnya. Menyadap ruangan Seop, James mengetahui niatan terselubung Seop memanfaatkan Yirang. Seop lalu mengajak Yirang pergi ke hotel, diikuti oleh James yang mengkhawatirkannya. Ikut bertemu dengan Menteri Infrastruktur, Yirang melihat kesepakatan antara Menteri dan juga Seop. Menteri pun lalu pergi. Sementara Andi dan timnya sebagai investor keuangan proyek ini datang ke ruangan dan memperkenalkan Kim sebagai kepala keuangan untuk proyek ini menggantikannya. Sontak melihat Kim dengan jabatan mentereng membuat Yirang pun terkejut. Beberapa meeting lalu dilakukan untuk membahas proyek perumahan di Gurun tersebut. Pergi pulang ke kediaman barunya, Yirang amat terkejut dengan tempat tinggal yang dipersiapkan James penuh dengan nuansa pink. Bekerja kembali video call dengan King dari Arab yang setuju desain proposal yang dikirimkan oleh pihak Korea. Namun King meminta pengerjaan proyek menjadi 3 tahun. Hal itu membuat tim Korea mikir keras. Karena pengurangan waktu akan mempengaruhi kualitas bangunan. Situasi kebingungan di ruangan, kala itu Yirang sebagai Arem pamit pergi. Dihampiri oleh Seop, Yirang memberikan penemuannya mengenai pembangunan proyek yang bisa dilakukan 3 bahkan kurang dari 3 tahun dengan hasil yang maksimal. Seop lalu menginfokan hal tersebut kepada timnya, mendapatkan lampu hijau dan mereka bersyukur atas solusi itu. Pertemuan dengan instansi peneliti material terbarukan untuk mempercepat pembangunan proyek Gurun. Saat itu datang James sebagai pimpinan instansi material terbarukan. Terdengar to the point, Tom pun meminta $15 juta sebagai DP jangka waktu 1 minggu. Kesibukan mencari dana pun dilakukan. Yirang sebagai Arem menginfokan bahwa dana $15 juta bisa didapatkan dengan menggadaikan properti kantor. Namun uang bisa diterima dalam waktu 3 minggu.
Kim lalu menginfokan jika Andi menyanggupi dana masuk dengan melakukan penggalangan dana dari kolega pensiunan selama 5 hari. Kabar tersebut menjadi angin segar bagi Seop. Pulang bubar dalam mobil, Seop amat kesal dengan tingkah Kim. Sementara Yirang dan juga Kim kembali ke dalam. Yirang mempermasalahkan Kim yang berhasil mendapatkan dana dari Andi. Menurutnya itu bukanlah keputusan yang tepat. Tidak ingin diatur, Kim pun mengutarakan dia akan balas dendam kepada Seop dengan caranya. Yirang lalu mengungkapkan bagaimanapun dia lebih tersakiti oleh Seop. Disekap, diajak bermain meski dia tidak ingin melakukannya. Menurut Kim, dia tidak punya waktu untuk memahami isi hati dari Yirang. Hal tersebut diketahui oleh Seop yang ternyata mengintip. Pergi makan malam bersama James sebagai Tom, Yirang sebagai Arem, dan juga Kim. Seop lanjut mengajak mereka ke lantai bawah berujar ingin bermain catur. Seop yang melawan Yirang melihat Yirang penuh keringat dingin. Dia pun memanggil dengan jelas nama Yirang. Sontak semua pun terkaget-kaget. Seop mengungkapkan dia sudah tahu maksud dari trio wek-wek untuk balas dendam terhadapnya. Kala itu pengawal serba hitam datang menodongkan senjata. Menurut Seop dia akan membuka kenangan ini kembali untuk Yirang. Menghampiri Kim, Seop berterima kasih kepada Kim karena uang tebusan dari ayah Kim dia bisa hidup enak sekarang. Saat itu Kim mengamuk hendak menembak Seop, namun Seop mengancam akan meniadakan Yirang dan juga James. Kala itu Seop menerima telepon dan diminta untuk menemui King segera. Dengan antusias Seop menghampiri asisten Kementerian Infrastruktur. King datang bersama wanita bercadar yang ternyata ia adalah Yirang. Seop terheran-heran dijelaskan oleh James yang membuka kedok King yang ia kenakan bahwa Rudy adalah salah satu timnya. Dan King hanya peran buatannya. Menjelaskan bahwa video call bersama King adalah AI. Dan menurut James perlu dijelaskan bahwa anak buah Seop berkostum hitam tengah pingsan dalam mobil karena dibekuk oleh timnya. Polisi senior yang dihubungi oleh James bergegas datang hendak menangkap Seop karena kasus penculikan Yirang dan peniadaan Wira yang ditangguhkan akibat Seop sebagai pelaku kabur ke luar negeri. Bergegas Seop pun kabur dikejar oleh para polisi. Mobil yang dikendarai oleh Seop terjatuh ke jembatan. Dalam jangka waktu 1 bulan, Seop belum ditemukan. Berita tersebut dilihat oleh Yirang yang menurutnya Seop memanglah pengecut. Dan kekesalan Yirang menjadi akhir dari drama Confidence Queen. Trauma kejadian yang tidak mengenakan di masa kecil dapat menyebabkan gangguan emosional dan psikologis jangka yang panjang. Penanganan yang tepat dengan dukungan keluarga dan juga tenaga ahli profesional sangat penting untuk membantu pemulihan. Terima kasih telah menyimak drama ini sampai akhir. Ceci undur diri, bye!